Apakah sudah mulai? Oh, oh ini pada hilang semua ya itunya. Yang di room tadi itu udah nggak ada semua berarti ya?
Di, di rumah bisa ternyata. Aduh. Start lagi dulu ya.
Assalamualaikum. Sambil ngisi waktu, coba stand up dulu Pak Darmawan. Oi Pak D, pripun kabare Pak D? Wih, ini lapaknya Yuda, weh, jangan teriak-teriak, weh. Halo, wah teman-teman lama. Apa kabar? Baik. Kabar sebaliknya. Selamat sore. Sore. Sore Mas Yuda. Sore Mbak Aja, apa kabar? Baik-baik akhirnya ya Iya, kita berbincang. telah Maaf banget ya ini telat 15 menit soalnya tadi ada kendala jaringan. Tidak bisa diprediksi. Wah, Pak Yuda ini makin keren aja ini ya. Boleh nanti saya kelas khusus kali boleh ya? Silakan Pak, silakan. Untuk teman lama ada harga diskon. Bentar ya Bisa Bapak-bapak, treatment. Ibu-ibu, Mas Yuda bentar. Siap. Nggak masalah Mbak, nggak masalah. Pak D Agung, iya kabare? Baik, Bapak. Udah ada Alhamdulillah. Mas Agung, saya grogi jadinya. Loh. Di Jogja lagi hujan deras nih, jadi internet agak kacau kayaknya. Iya betul sekali. Bekasi juga hujan ini, jadi sinyalnya jelek. Tadi saya di Pak Gilang sih suruh ngomong gitu, biar pura-puranya bermasalah gitu. Jangan pura-pura dong Mas, bener Oh, iya. aja. Ya udah. Ada orang dalam ternyata ya. Pak Yuda, di mana posisi Pak? Di Bali Mas. Oh, di Bali. Bali juga lagi longsor sana sini. Aku ini. Kalau di Bali itu UMKM-nya bukan nyala semua ya Pak Yuda ya? Gimana Pak? Di Bali itu UMKM-nya berkembang semua nggak sih? Pernah sempat ke sana tuh kayaknya masing-masing toko di jalan-jalan sempit itu brandingnya bagus. Iya, tergantung produknya sih. Oh gitu. Kalau misalkan ada ininya, pasarnya sih pasti laku aja kan. Tapi kan memang dia bentukannya memang suka yang nyempil-nyempil gitu ya. Hmm.
Oke, ini kita mulai aja ya. Kemalaman lagi. Ini udah bisa langsung saya share atau gimana, Mbak? Boleh di-share juga boleh, Mas. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat ya. Ini harusnya mulai 16.30 tapi karena ada kendala teknis jadi harus mundur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam webinar sore ini yang diselenggarakan oleh PT Jet Orbit Teknologi Indonesia dengan tema transformasi UMKM dari lokal menjadi go digital. Sebagai informasi bahwa PT Jet Orbit Teknologi Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan, menyediakan layanan hosting dan domain, pembuatan website seperti itu, yang berlokasi di Jogja. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya, Aza Ismonisa, Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Aza, di sini akan sebagai moderator, akan membersamai Bapak dan Ibu untuk diskusi bersamalah dengan pemateri kita. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Google Meet ini hingga selesai karena nanti di akhir acara akan ada giveaway berupa saldo e-wallet, hosting dan domain untuk peserta yang beruntung. Baik, sebagai pengantar, saya akan sampaikan bahwa seperti yang kita tahu bahwa UMKM ini kan salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian Indonesia seperti itu, apalagi setelah pandemi COVID-19 melanda. Namun sangat disayangkan, memang dalam praktiknya UMKM kita ini masih belum optimal seperti itu. Ikut campurnya teknologi belum terlalu banyak digunakan untuk mengembangkan si UMKM ini. Nah, untuk itu kita di sini akan belajar sama-sama nih dengan pemateri kita upaya apa saja sih yang perlu dilakukan supaya UMKM ini yang semula tuh dikenal secara lokal aja bisa go digital seperti itu, bisa dikenal di pasar yang lebih luas. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita persilahkan narasumber kita, Mas Yuda Pramudiata Mas Surbakti, semoga nggak salah ya Mas. Beliau ini adalah digital marketing spesialis, jadi udah ini banget lah gitu kan nanti untuk sharing-sharingnya pengalaman beliau terkait UMKM jadi go digital. Kepada Mas Yuda langsung dipersilakan. Oke, thank you Mbak Jawa. Aduh, openingnya terlalu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya lebih lanjut lagi menjelaskan atau berdiskusi lah ya. Mungkin kita di sore ini saya sih pengennya berdiskusi aja dengan Bapak Ibu selaku pemilik bisnis mungkin atau yang baru mau membangun bisnisnya, membuat bisnisnya untuk go digital. Nah, saya pengen diskusi nih dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti insight-insight yang saya berikan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk menjalankan bisnisnya secara digital. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan kesulitan atau kira-kira bingung untuk menjalankan bisnis ini, nah nanti itu kita bisa sharing bareng atau diskusi bareng di momen ini. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin di awal saya pengen kenalan dulu. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal juga, tapi pasti saya yakin lebih banyak yang nggak kenal lebih banyak nggak kenalnya daripada yang kenal. Nama saya Yuda Pramudiata Mas Surbakti, biasa dipanggil Yuda. Saya asalnya dari Medan, tapi saat ini saya tinggal di Nusa Dua, Bali. Pekerjaan saya sekarang masih aktif sebagai digital marketing spesialis di agensi digital marketing, yaitu welo.id. Nanti bisa dicek di websitenya. Kemudian kalau misalkan di portofolio saya pribadi, Bapak Ibu bisa ngecek di website saya di udps.id atau di LinkedIn saya, linknya tertera di sini.
Jadi di digital marketing spesialis di Welo ini saya kurang lebih udah 5 tahun dari tahun 2017. Ya berbagai macam cerita lah ya tentunya di digital marketing ini. Makanya saya pengen tahu, pengen berdiskusi sih lebih tepatnya dengan Bapak Ibu, kira-kira kendalanya untuk go digital itu apa, kalau misalkan belum go digital, dan kalaupun sudah go digital kira-kira apa nih kendalanya yang bisa yang dihadapin gitu. Semoga nanti ada manfaatnya lah yang bisa diambil dari webinar kali ini. Oke, itu perkenalannya. Nah, sesuai dengan yang dibilang oleh moderator tadi, gimana sih caranya kalau misalkan kita sudah punya UMKM, terus pengen mentransformasi UMKM tersebut dari yang tadinya hanya lokal untuk menjadi go digital supaya bisa mendapatkan potensial klien yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu, nggak hanya yang lokal saja. Nah, sebelum jauh ke kita membahas tentang caranya go digital itu gimana, kita samain persepsi dulu yang disebut UMKM itu sih seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari singkatannya, UMKM itu kan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi mungkin banyak dari kita itu yang masih bingung, saya mah masih UMKM, masih kecil, nggak mampu bayar ini. Nah, padahal sebenarnya bukan yang besar pun bisa disebut juga UMKM gitu. Nah, kalau menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, jadi UMKM itu adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Jadi walaupun perorangan, kita juga bisa menyebut bisnis kita itu sebagai UMKM juga, gitu ya. Maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, kalau dilihat dari tabel yang ada di slide saya sekarang ini, sebenarnya perbedaan dari masing-masing UMKM itu adalah di kekayaan bersih dan hasil penjualannya saja. Jadi mau baik itu perseorangan ataupun badan usaha, itu semua kita sebutnya sebagai UMKM. Gitu. Selanjutnya kita tinggal melihatnya dari kekayaan bersihnya saja. Kalau misalkan bisnis kita itu kekayaan bersih 50 juta dan hasil penjualannya ya average-nya atau rata-rata per tahun 300 juta per tahun, nah itu kita bisa menyebutnya sebagai usaha mikro. Atau kalau misalkan bisnis kita itu penghasilannya atau hasil penjualannya itu di antara 300 juta sampai 2,5 M per tahun, nah itu kita bisa nyebut bisnis kita itu sebagai usaha kecil gitu kan. Nah, selanjutnya juga untuk usaha menengah itu, kalau misalkan bisnis kita itu mendapatkan hasil penjualan mulai dari 2,5 M sampai ke 50 M per tahunnya. Jadi sebenarnya yang bikin beda itu hanya dari hasil penjualannya. Bentukannya mau itu perorangan ataupun badan usaha itu sama saja sebenarnya dari usaha mikro, kecil maupun menengah. Nah, dari sini saya pengen kita sepakat seperti apa sih yang kita sebut sebagai UMKM ke depannya. Oke, nah jadi setelah kita tahu apa itu UMKM, saya pengen tahu problem apa sih sebenarnya yang dialami oleh si UMKM ini, gitu ya. Ini saya ambil beritanya dari website background.go.id tanggal 8 Maret 2022 kemarin. Jadi Menteri Perekonomian Erlangga menyampaikan webinar secara online di salah satu universitas. Kemudian dalam webinar tersebut beliau berkata, dalam prakteknya, UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan seperti dari segi inovasi dan teknologi yang perlu diperhatikan. Pembiayaan juga perlu, sumber daya manusia, branding dan pemasaran, legalitas serta standarisasi dan sertifikasi. Pada masa pandemi, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi yang tadinya belum go digital, mungkin belum menggunakan teknologi. Nah, karena adanya pandemi kemarin, mungkin kita banyak belajar gimana caranya sih untuk memaksimalkan teknologi yang ada saat ini gitu, dengan bisnis yang kita punya saat ini. Nah, dari situ yang saya garis bawahin atau yang saya utamakan adalah bagian branding dan pemasaran. Kenapa? Karena memang ini ternyata menjadi salah satu problem dari banyaknya UMKM yang ada di Indonesia. Mau suka atau tidak suka, dan memang harus kita akuin ya, kadang kita punya bisnis, kadang kita punya punya pemikiran untuk bangun bisnis, tapi kadang sulit juga untuk memasarkan bisnis itu. Gimana sih caranya supaya bisnis kita laku gitu. Ini kita yakin produk kita itu udah bagus,
dan segala macamnya, tapi kita kesulitan untuk melakukan produknya gitu. Makanya di sini di bagian branding dan pemasaran ini saya garis tebal, saya tebalkan karena memang di topik kali ini inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dibandingkan problem-problem UMKM lainnya. Oke, branding dan pemasaran. Nah, dari lokal ke digital, ya udah otomatis gimana caranya kita membawa habit atau kebiasaan yang kita lakukan, terutama dari sisi branding atau pemasarannya secara digital. Gimana caranya yang selama ini kita melakukan pemasaran secara lokal, mungkin lokal di sini mungkin salah satu contohnya adalah melakukan promosi dari mulut ke mulut. Kita ngomong ke teman terdekat kita, di situ ada jualan produk, bagus lo, coba deh kamu ini, segala macamnya. Nah, gimana caranya hal-hal tersebut kita ubah secara digital. Nah, saat ini ada nama atau istilahnya yaitu digital marketing. Kalau diartiin secara bahasa, digital marketing yaitu pemasaran melalui digital. Tapi kalau misalkan mau diartikan secara lengkapnya, digital marketing itu artinya yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh sebuah brand atau bisnis untuk menjangkau audiens potensial di internet menggunakan saluran digital seperti website, email, media sosial, dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya di sini aktivitas pemasarannya sama, maksudnya sama itu adalah ya kita harus ngomong ke orang lain, ngomong ke semua orang, ke calon target audiens kita. Tapi medianya saja di sini yang berbeda. Kalau misalkan dulu lokal atau konvensional mungkin medianya menggunakan mulut ke mulut atau kita datang ke rumah, door to door segala macam. Nah, sekarang medianya itu diganti digital gitu. Contohnya seperti apa? Website, email. Nah, itu kita sebut sebagai media dari digital marketing itu sendiri gitu. Tapi aktivitasnya sama, pemasaran. Cuma medianya saja yang kita gunakan yang berbeda gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mengoptimalkan pemasaran kita di digital marketing ini, gitu ya. Nah, tentu untuk memaksimalkan cara kita memasarkan digital marketing ini, kita perlu tahu dulu sih apa itu digital marketing, jenis-jenisnya, dan strateginya. Oke, jadi secara garis besar, digital marketing itu terdiri dari 3 jenis yang umum dikenal. Yang pertama adalah Oke, sebelum masuk ke jenis digitalnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar SEO, SEM, email marketing, sosial media. Nah, itu tuh kita sebutnya sebagai strategi. SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization, SEM itu Search Engine Marketing, email marketing itu pemasaran melalui email, sosial media juga bagian dari digital marketing, dan lainnya. Itu strategi. Nah, sedangkan jenis dari digital marketing yang kita kenal itu ada 3. Yang pertama itu kita sebut sebagai outbound digital marketing. Apa sih itu? Itu adalah jenis digital marketing di mana semua media yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh kita sebagai pemilik bisnis. Jadi semua channel-channel atau media digital marketing itu kita yang buat, gitu. Dan dimiliki oleh kita. Kita yang buat, kita yang kelola, kita yang update, kita yang share, segala macamnya, sehingga orang lain nanti mengetahui bahwasannya bisnis kita itu punya website, bahwasannya bisnis kita itu punya akun media sosial, bahwasannya bisnis kita itu punya aplikasi mungkin, atau punya email yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi atau memakai atau membeli produk kita, gitu ya. Makanya contohnya di sini adalah contoh dari on digital marketing ini adalah website, akun media sosial, aplikasi, email, dan sebagainya. Jadi semua ini adalah kita yang buat gitu channelnya. Itu yang pertama dari 3 jenis digital marketing. Untuk jenis yang kedua itu ada namanya earn digital marketing. Apalagi ini? Jadi digital marketing ini adalah di mana konten-konten yang dihasilkan baik dengan tujuan promosi ataupun hanya sekedar informasi didapat tanpa persetujuan bisnis kita. Jadi ternyata ada di luaran sana yang bikin channel sendiri untuk memberikan informasi. Jadi kita nggak minta gitu. Kayak contohnya mungkin ada Bapak yang pernah pakai jasa Jetorbit, kemudian Bapak ngasih review, Bapak Ibu ngasih review ke Jetorbit. Nah, itu tuh termasuk dari contoh digital marketing ini. Jadi contohnya adalah kayak ulasan dari pelanggan, terus liputan media. Ini kan mayoritas bukan kita yang minta ya, tapi lebih ke rasa apresiasi kita kepada si pemilik bisnis karena sudah memuaskan atau memenuhi kebutuhan kita. Gitu.
Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah paid digital marketing. Apalagi, jadi paid digital marketing ini adalah jenis digital marketing yang mencakup semua bentuk periklanan. Nah, kalau tadi di awal itu adalah channel digital marketing yang kita buat, mungkin tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Contohnya kayak akun sosial media, itu kan kita bisa daftar langsung tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian website juga banyak sekarang yang menyediakan gratis, walaupun ada juga yang berbayar. Kemudian email juga kita gratis, kita bisa pakai provider Gmail, Yahoo, dan segala macamnya gitu. Nah, kalau paid digital marketing ini lebih ke digital marketing yang berbayar. Jadi kita harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan media tersebut. Contohnya adalah Facebook atau Instagram Ads, atau kita bisa beriklan di media sosial Facebook atau Instagram. Kemudian ada Twitter Ads, kita beriklan di media Twitter. Google, kita beriklan di Google. Kemudian iklan PPC, kemudian retargeting atau remarketing dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang kita perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan media tersebut itu dikategorikan termasuk ke jenis paid digital marketing. Oke, jadi itu tadi 3 jenis digital marketing. Yang pertama ada own digital marketing, yang kedua itu ada earn digital marketing, yang ketiga itu paid. Jadi 3 jenis digital marketing itulah yang secara umum kita kenal. Nah, kalau misalkan kayak yang SEO, SEM, Facebook Ads-nya itu strategi-strategi yang digunakan oleh si pemilik bisnis atau digital marketer. Kalau misalkan bisnis Bapak ada punya digital marketing spesialis sendiri, itu strategi yang mereka gunakan lah untuk memasarkan bisnis atau produk milik Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya, nah, saya mau tekankan di sini, di webinar kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita ke own digital marketing. Kenapa? Mengingat dari potensi dan peluangnya untuk membuat UMKM itu go digital, yang paling mudah itu mulai dari own digital marketing. Dan selain mudah, tentunya own digital marketing ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sebenarnya. Dan kalaupun misalkan bisnis Bapak Ibu bisa menggunakan own digital ini, udah syukur gitu. Jadi bertahap dulu kita coba go digitalnya, mulai dari yang own digital dulu. Nanti setelah merasakan manfaatnya dari own digital marketing ini, mungkin Bapak Ibu bakalan ketagihan untuk menggunakan jenis digital marketing yang lainnya gitu ya. Oke, jadi dari own digital marketing ini, yang pertama saya mau saranin ke Bapak Ibu adalah wajib hukumnya Bapak Ibu sudah memiliki email. Ya, zaman sekarang mungkin contohnya aja ini yang untuk webinar pasti semuanya punya email. Karena kan salah satu syaratnya untuk daftar di webinar ini pasti memasukkan email. Nah, tapi email di sini yang saya maksud adalah kalau bisa nih email yang pribadi dipisahkan dengan email bisnisnya. Nah, dinas kalau misalkan email bisnisnya itu menggunakan nama atau brand dari bisnis atau produknya yang Bapak Ibu punya, sehingga bisa menggambarkan lebih membuat si brand atau kredibilitas dari produk Bapak itu lebih meningkat gitu, menggunakan nama produknya sendiri dibandingkan nama pribadi. Kalau nama pribadi itu kesannya kelihatan main-main gitu. Bahkan kalau boleh sih saya menyarankan pakai domain pribadi. Jadi kan contoh email itu ada, nah contohnya seperti ini. Jadi ada yang pakai Gmail, provider Gmail, makanya emailnya belakangnya itu ada @gmail.com. Nah, kalau boleh saya saranin coba buat email bisnisnya itu menggunakan domain sendiri, contohnya @udps.id gitu. Jadi ketika kita pakai email tersebut, si calon klien kita atau target audiens kita itu mengerti, oh oke, memang ini bisnis kredibilitasnya bagus, mulai dari email aja sudah memperhatikan punya email bisnis sendiri dan dipisah dengan email pribadi gitu. Jadi email ini merupakan salah satu tools atau alat yang wajib digunakan di awal gitu ya. Saat zaman sekarang kalau misalkan nggak ada email, wah itu perlu dipertanyakan selama ini kemana. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya untuk email ini adalah saya di sini mencoba memberikan tips ketika Bapak Ibu mau buat email bisnis. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, sebaiknya menggunakan email dengan nama bisnis atau nama perusahaan gitu. Ya, kalaupun belum bisa pakai yang tadi sesuai nama bisnisnya di domainnya,
nggak masalah pakai yang gratisan dulu dari Gmail, tapi kalau bisa di depan @gmail-nya itu menggunakan nama bisnisnya atau nama produknya. Misalkan produk A@gmail.com atau bisnis B@gmail.com atau bisnis B@gmail.com. Nah, selanjutnya email itu nanti yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan penawaran, mengirimkan press list, atau digunakan untuk mendaftarkan ke media digital marketing lainnya gitu. Nah, kenapa harus menggunakan email dengan nama bisnis atau nama perusahaan? Itu semua untuk menampilkan citra profesional dari Bapak Ibu pemilik bisnis gitu kan. Nah, yang selanjutnya juga bisa mewakili brand perusahaan atau bisnisnya. Dan yang terakhir ini meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ada salah satu klien kita yang saya pernah dapetin calon klien di Welo, itu mereka tidak akan menanggepin calon klien mereka kalau misalkan dihubungin tidak menggunakan email bisnisnya atau mereka menghubungnya pakai email pribadi. Nah, sampai udah setaraf itu gitu. Maksud saya untuk pemilik bisnisnya aware dengan email ini gitu. Jadi kalau misalkan sekarang Bapak Ibu belum punya atau belum memakai email bisnis untuk bisnis atau produknya, coba dipikirkan atau dipertimbangkan. Nah, dari Jet Orbit juga saya rasa juga bisa membantu untuk memakai email hostingnya ya, supaya bisa disesuaikan emailnya dengan nama bisnis dari Bapak Ibu semua. Oke, yang selanjutnya, yang kedua itu ada Google My Business. Mungkin ada sebagian yang belum tahu, tapi saya yakin mayoritas sudah pada paham, udah pada tahu apa itu Google My Business. Jadi bisa nanti diklik dari link ini googlemybusiness.com atau googling aja Google My Business. Jadi Google My Business ini adalah fitur yang diberikan oleh Google kepada pemilik bisnis di dunia, dan ini pendaftarannya gratis gitu kan ya. Jadi nggak perlu takut, Bapak tinggal login ke ini google.com/business, daftarkan nama bisnis Bapak, nama bisnis Ibu, perusahaan Ibu, segala macam, isi profilnya dengan lengkap, kemudian sertakan produk yang Bapak jual, jasa yang Bapak jual. Nah, ini gunanya adalah untuk orang-orang tahu nama bisnis Bapak atau produk yang Bapak jual atau jasa yang Bapak jual. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau googling ya, kita mau googling misalkan jasa atau jual kopi online misalkan. Begitu kita jual kopi online, kemudian kan di situ akan tampil tuh listing bisnis-bisnis yang sudah ada di Google ya. Nah, dengan kita mempunyai Google My Business ini, potensi untuk muncul di listing itu besar karena kita sudah mendaftarkan bisnis kita di Google My Business ini. Tapi kalau misalkan kita belum mendaftarkannya, gimana cara orang bisa tahu kalau misalkan kita itu punya bisnis gitu. Nah, kalau misalkan buat website itu kan nanti butuh biaya ya. Nah, ini ada fitur dari Google yang diberikan gratis. Kita hanya perlu punya email, kemudian kita hanya perlu punya nama bisnis, kita bisa daftarkan bisnis kita di Google My Business ini. Bahkan dari Google My Business ini ada fitur untuk pembuatan website gratis, meskipun domainnya nanti ada domain.businesssite.google gitu, kalau saya. Tapi untuk di awal itu menurut saya sudah worth it, sudah oke gitu. At least nama bisnis kita atau nama produk kita itu sudah ada di database Google. Jadi ketika nanti ada orang yang cari nama produk kita atau jasa kita atau bisnis Bapak Ibu semua, itu Google bakalan munculin produknya atau produk atau bisnis kita gitu, sehingga calon klien atau calon target audiens yang Bapak Ibu targetin itu bisa tahu dan bisa menghubungi Bapak Ibu semua gitu. Nah, ini contohnya kalau familiar, tampilannya kayak yang di kanan ini, toko bunga Kalili. Jadi saran saya selain nama brandnya juga disertakan juga dengan spesialisasinya, contoh kayak ini toko bunga, atau misalkan Bapak jualan kopi, toko kopi A misalkan gitu, dan sebagainya gitu. Disesuaikan, dan jangan lupa sertakan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga nanti begitu ada yang cari, mereka bisa langsung menghubungi Bapak dengan mudah. Contohnya saja, saya yakin dari Bapak Ibu semua banyak sekarang yang sudah memakai search engine Google untuk mencari semua kebutuhannya. Contoh jasa jual bunga terdekat misalkan. Nah, kalau misalkan tadi kita itu mau bisnis bunga, kemudian kita sudah daftarkan di bisnis Google, nanti potensi untuk muncul seperti ini itu besar sekali. Gitu. Itu yang kedua yang saya saranin untuk pemilik bisnis agar mulai mendaftar di Google My Business. Nah,
Kalau saya sekarang aplikasi Google My Business ini udah ditiadakan oleh Google dan digabung dengan Google Maps. Jadi kalau misalkan nanti di App Store nggak dapat atau nggak nemu aplikasi Google My Business, mungkin bisa daftarnya melalui Google Maps. Ya, ada bagian nanti tesnya bisnis. Oke, selanjutnya, nah ini dia kenapa menggunakan Google My Business, ya sudah pasti supaya mudah ditemukan calon pelanggan. Pokoknya intinya gini, gimana bisnis kita mau ditemukan oleh pelanggan di Google kalau misalkan kita nggak pernah mendaftarkan sesuatu secara online gitu ya. Nah, kalaupun pernah punya Instagram, ya bisa jadi, tapi potensi untuk munculnya itu lumayan susah karena dari Instagram itu juga mereka kan banyak pesaingnya, banyak bisnis yang serupa di Instagram itu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah mendaftar di Google My Business, klien jadi mudah untuk menghubungi kita, yang mana potensi untuk meningkatkan konversinya juga tinggi. Gitu. Selanjutnya, tips Google My Business dari saya. Yang pertama, ketika mendaftarkan bisnis Bapak di Google My Business, jangan cuma sekedar daftar aja. Coba lengkapi informasi profil bisnisnya. Kalau punya email bisnis, sertakan. Kalau punya nomor telepon, sertakan. Email, mungkin kalau misalkan masih ada yang pakai sekarang, silahkan ditambahkan. Kemudian kalau misalkan ada toko offline-nya, bisa dibuat jam bukanya. Open dari jam berapa, close sampai jam berapa. Nah, dari situ selanjutnya juga tulis deskripsi bisnis dengan baik. Jadi bisnis Bapak ini jelas bergerak di bidang apa, menawarkan jasa apa, atau menjual produk apa, itu ditulis dengan jelas di situ. Itu nanti bakalan ngebantu Google untuk mengenalin bisnis Bapak apa. Jadi ketika nanti ada orang yang cari, nah si Google bakalan mau merekomendasikan bisnis Bapak ini ke listing-listing yang muncul di search engine itu tadi. Kemudian kalau punya produk, diupdate fotonya atau diupload foto produk tersebut di Google My Business-nya. Nah, kalaupun jasa, ya nggak usah khawatir, foto aja, mungkin ada banner atau company profile atau portofolio dari jasa yang Bapak tawarkan, tampilkan di Google My Business, sehingga calon kliennya bisa menemukan, oh ternyata ini portofolio yang selama ini sudah dikerjakan, yang sudah dikerjakan oleh si A. Oh ini yang sudah pernah dikerjakan. Oke, jadi calon klien itu langsung tahu, sehingga kalau dia tertarik bisa langsung menghubungin bisnis Bapak dan Ibu. Kemudian nanti setelah dapat pelanggan, jangan lupa meminta mereka untuk mereview jasa atau produk dari kita, dan setelah direview jangan lupa untuk ditanggapi, jangan cuma dibiarin. Walaupun cuma dikasih bintang 1, bintang 2 nggak masalah. Karena Google bakalan melihat, oh ini aktif nih bisnisnya nih, daripada review ditanggapin nih sama si usernya gitu. Nah itu nggak apa-apa ditanggapin. Kalau misalkan 1 ditanya kenapa kok beri bintang 1, apa ada masalah. Nah itu jadi feedback juga buat kita ke depannya. Jangan cuma yang ditanggapin itu yang bintang 5 doang. Gitu. Selanjutnya update. Jadi bukan berarti setelah punya akun di Google My Business, upload foto, udah that's it, nggak melakukan update. Kalau bisa dicek secara rutin gitu, apa yang bisa diupdate ya update. Kalau misalkan muncul produk baru ya segera di-upload gitu kan. Jadi update sama kayak sosial media. Bedanya ini adalah lebih ke bisnis gitu. Jangan sosial medianya aja yang di-update, tapi Google My Business-nya juga saran saya juga rutin di-update. Oke, itu untuk yang kedua tadi ya, Google My Business. Nah, yang ketiga yang saya pengen saranin ya sudah pasti sosial media ya. Zaman sekarang rasanya ya walaupun kita pribadi, saya malas pakai sosial media, tapi untuk bisnis, coba deh pertimbangkan lagi untuk daftarkan bisnisnya di sosial media. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu semua sosial media Bapak harus punya, tapi mungkin bisa ditentukan nih, sosial media mana yang kira-kira target audiensnya pakai, gitu. Kalau memang mayoritas target audiensnya menggunakan Facebook, ya sok atau dipakai di Facebook ya, daftar di Facebook. Kalau misalkan mayoritas Instagram, ya bisa di Instagram. Keduanya ya nggak masalah. Atau bahkan TikTok sekarang lagi booming, ya nggak masalah. Kalau ketiganya, ya coba dipikirkan lagi, apakah nanti sanggup untuk mengoptimasi dari ketiga akun media sosial itu. Jadi ya balik lagi pinter-pinter ke kitanya. Utamakan yang memang mayoritas target audiens kita pakai sosial medianya. Nah, kalau di sini sih saya nyaranin minimal ada akun Facebook dan Instagram. Jadi kalau di Facebook itu sekarang ada Facebook page, nah itu kita bisa rutin update mengenai kegiatan-kegiatan dari bisnis kita gitu. Kenapa saya menyaranin pembuatan akun media sosial? Karena sampai saat ini kita masih gratis, tidak dipungut biaya ya untuk pembuatan akun media sosial.
bisa jadi ke depannya kita dipungut biaya untuk membuat akun di media sosial. Nah, sebelum terlambat nih, kenapa nggak sekarang kita coba untuk daftar? Karena sekarang juga kalau di Tokped, tahu saya atau di marketplace udah ada biaya jasanya kan ya, ketika kita mau beli gitu. Jadi yang dulu awalnya belum ada, sekarang udah ada. Nah, bisa jadi nanti sosial media bisa diterapin seperti itu juga. Jadi sebelum diterapin, ya mari kita gunakan sebaik mungkin. Yang udah pasti gratis, yang kedua itu pengaplikasiannya mudah, yang ketiga udah pasti banyak penggunanya. Nah, di sini yang perlu dicek lagi, kira-kira target audit Bapak Ibu itu mayoritas menggunakan sosial media apa, itu perlu dipastikan juga. Oke, tips mengoptimalkan media sosial untuk bisnis. Ini setidaknya menurut saya ya. Jadi yang pertama ya sudah pasti ketika kita mendaftar di sosial media, lengkapin, ada foto, disesuaikan fotonya, bisa dibuat logo atau mungkin produk yang paling laku itu dijadiin profil, yaitu bebas, Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Yang pasti dibuat semenarik mungkin profilnya dan sejelas mungkin informasi apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan, yang klien Bapak Ibu butuhkan, nah itu dicantumkan di profil sosial medianya. Kemudian usahakan setiap membuat konten media sosial itu ada CTA, kalau di digital bilangnya call to action atau CTA istilahnya. Jadi ada sesuatu yang bikin si pembaca atau visitor itu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Jangan cuma memberikan informasi tapi nggak tahu, atau bahkan menawarin diskon tapi nggak tahu nih si visitor mau kemana untuk mendapatkan diskon itu. Nah, itu yang sering luput kadang. Kita terlalu fokus ke nawarin diskon segala macam, tapi kita lupa mengarahkan si visitor untuk oke, ke sini ya, atau hubungi ini dan segala macam ya. Itu contoh-contoh call to action yang bisa Bapak praktekkan. Kemudian jangan lupa gunakan hashtag. Jadi hashtag ini membantu kita, membantu bisnis kita untuk mudah ditemukan. Jadi kadang mungkin ada orang yang belum tahu brand Bapak dan Ibu, tapi mereka tahu misalkan kopi Arabica. Nah, kalau misalkan nanti konten kita ada hashtag kopi Arabica, begitu ada yang nyari atau ngetik kopi Arabica, nah bisa jadi postingan konten kita lah yang dimunculkan oleh si sosial media itu. Jadi hashtag itu kurang lebih gunanya seperti itu. Kemudian jangan cuma gambar melulu yang diupdate, tapi coba mulai pertimbangkan membuat konten video. Zaman sekarang kayaknya video udah mulai lebih menarik ya dibandingkan foto. Jadi mungkin bisa dikombinasikan antara foto dan video supaya lebih engage ke klien kita gitu. Kemudian ya ini sih yang menurut saya harus kita lakukan di setiap channel digital marketing, update dan konsisten gitu ya. Karena kalaupun nyerah kalaupun nggak update dan nggak konsisten, orang juga jadinya nggak jadi bingung gitu. Ini bisnis masih ada atau enggak ya? Kok kontennya nggak update? Jangan gitu. Nah, itu yang perlu dipastikan juga. Makanya tadi di awal saya bilang, tentukan dulu nih sosial medianya yang mana. Nggak perlu semuanya, tapi coba ditentukan berdasarkan target audiensnya. Kalau memang target audiensnya hanya pakai Facebook atau banyak pakai Instagram, ya cukup di dua itu aja. Atau TikTok ya hanya TikTok aja ya nggak masalah. Nggak harus ada di Instagram dan Facebook. Yang penting di update-nya itu tadi dan konsisten. Nah, kemudian ini kan dari 1 sampai 6 itu mayoritas organik ya. Maksudnya adalah ya kita melakukannya tanpa kita bayar ke media. Kayak misalkan kita daftar sosial medianya juga gratis, kita upload kontennya juga gratis, segala macamnya gratis. Nah, ada salah satu fitur dari masing-masing media sosial itu adalah untuk ads atau beriklan. Jadi kalau kita rasa kita punya budget marketing nih, atau kita punya budget ads, atau kita punya budget iklan, nah coba mulai pertimbangkan untuk budget ads. Nggak perlu banyak-banyak, bisa dikombinasikan dengan yang organik tadi. Jadi bisa sesuai dia. Itu tips untuk mengoptimalkan media sosial untuk bisnis menurut saya. Kemudian yang keempat itu website. Nah, jadi setelah tadi punya email, kemudian sudah daftar di Google My Business, kemudian sudah daftar di media sosial atau punya akun media sosial. Nah, saya yakin dari ketiga channel yang di awal tadi itu, Ibu sedikit banyaknya sudah mulai, Bapak Ibu sedikit banyaknya sudah mulai mendapatkan manfaat nih dari ada digital marketing. Ya, saya sih ekspektasinya bisnis kalian jadi mudah ditemukan. Kalau misalkan mau promosi atau mau ngumumin produk atau jasa yang lagi booming juga bisa menggunakan media tersebut. Nah, selanjutnya nih, kalau udah merasakan manfaat dari digital marketing, nggak ada salahnya untuk buat website. Kenapa?
Karena website ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai company profile. Mungkin kalau zaman dulu ketika kita mau nawarin bisnis, ini silahkan cek flyer saya, ini cek brosur saya. Nah, zaman sekarang kalau misalkan kita ngomong ke target audience kita, cek aja website saya di www.blablabla.com. Kayak ada rasa bangga gitu nggak sih ketika kita ngomong kayak gitu? Atau cek aja nih jasa-jasa saya di sini gitu. Nah, jadi setelah mencoba di 3 channel yang pertama itu, channel terakhir yang bisa Bapak Ibu coba mungkin website, buat website. Nah, website ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya, tergantung dari Bapak Ibunya. Mau coba yang gratis dulu, monggo silahkan, tapi pasti gara-gara gratis ada fitur-fiturnya yang terbatas gitu kan ya. Kalau memang ada budget berlebih, nggak ada salahnya untuk mencoba membuat website yang berbayar gitu. Nah, ini foto dari Jet Orbit. Jadi sekarang Jet Orbit lagi ini ada service unlimited hosting dan gratis domain, bisa dicobain tuh. Harganya 1 gelas kopi sebulannya, lumayan. Nanti bisa dibantu juga sama tim dari Jet Orbit, saya yakin. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngerti tentang website atau buatnya. Yang perlu Bapak Ibu tahu adalah kenapa perlu website. Selain tadi bisa jadi company profile, ya tentunya bisa jadi media promosi dan media informasi ya, daripada setiap Ibu ketemu orang terus Bapak Ibu menjelaskan, iya jadi saya punya produk seperti ini ABCDEFG. Nah, daripada Ibu jelasin ketemu orang A, jelasin dari awal, ketemu orang B, jelasin lagi dari awal, kenapa nggak dikumpulkan jadi satu informasi tersebut, kemudian begitu nanti ada yang tanya silahkan cek di sini. Nah, setelah mereka cek, baru kalau misalkan ada pertanyaan, baru Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Kayaknya itu lebih efektif gitu ya, makanya kenapa kita harus punya website. Kemudian bisa jadi company profile juga, dan yang pasti nantinya setelah adanya website, bisnis Bapak bisa lebih mudah dioptimalkan. Nah, setelah adanya website, baru nanti bisa melirik ke channel digital marketing lainnya, menggunakan strategi SEO, SEM, dan sebagainya gitu. Tapi at least website ini yang menurut saya menjadi tools atau senjata kita ketika kita sudah memutuskan untuk go digital gitu. Nah, tips membuat website untuk pemilik bisnis menurut saya, pilih domain dan hosting yang tepat. Jet Orbit bisa jadi salah satu pilihannya. Nanti bisa konsultasi ke tim Jet Orbit tentunya. Kemudian tentukan layout dan desain yang sesuai dengan bisnis Bapak Ibu gitu. Jadi karena ini website punya kita sendiri, kita yang keluar biaya, jadi kenapa nggak sekaligus kita yang menentukan. Ibarat kayak kita mau buat rumah, ya kita udah beli tanahnya, jadi tanah itu kalau di website itu kayak hostingnya, domain itu untuk alamatnya ya. Jadi ketika kita sudah punya domain, sudah punya hosting, sudah punya tanah, sudah punya nomor alamat rumahnya, selanjutnya tinggal bikin bangunannya. Nah, bangunannya ini kita bisa buat sesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu. Misalkan jual alat-alat bangunan, ya sesuaikanlah gimana maunya gitu kan. Nah, kemudian saran dari saya, jangan kelamaan milih layout atau desain. Kalau memang ragu, ya kenapa nggak gunakan langsung jasa pembuatan website aja gitu. Jadi di luaran sana juga banyak, Ibu tinggal pilih budgetnya berapa, sesuaikan dengan budgetnya saja. Jangan lupa lihat review-review dari kliennya, memang ini terpercaya atau enggak. Nah, selanjutnya baru deh ditentukan mau pakai jasa pembuatan website di mana gitu ya. Pasti tentukan dulu, oke, saya sudah waktunya di website bisnis saya. Oke, sekarang saatnya untuk mencari jasa pembuatan website. Oke, itu menurut saya tips membuat website untuk bisnis supaya lebih optimal dan disesuaikan dengan budgetnya. Thank you. Ada pertanyaan? Wah, kayaknya cukup singkat sekali. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan saya kembalikan ke para moderator. Thank you. Ya, terima kasih Mas Yuda. Sama-sama. Sangat berisi ya pembahasannya, dan seru sekali kalau kita bicara tentang UMKM dan Go Digital ini. Selanjutnya langsung saja masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab karena sudah menunjukkan pukul 17.28. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, thank you. Tadi ada sih Mas di kolom chat. Gimana Mbak? Ini dari Pak Agung. Pak Agung ya, gimana? Dari semua strategi yang ada 2 pertanyaan.
Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari semua strategi yang milenial ini bisa paham, bagaimana untuk remote area yang bisa mungkin kurang paham digital marketing? Ya, oke. Jadi mungkin ya balik lagi ya. Kalau menurut saya kan ini pain point-nya adalah dari sisi pemilik bisnisnya atau ownernya yang nggak tahu tentang digital ya gitu. Tapi produk mereka itu bagus gitu. Nah, jadi untuk menjawabnya sih ada 2 sisi ya. Pertama dari sisi ownernya atau dari sisi kitanya para milenial yang melihat potensi ini gitu. Kalau dari sisi ownernya sih saya ngerasa ya memang dari sisi ownernya yang harus belajar tentang digital marketing lagi gitu. Sebelum diambil potensi ini oleh si para milenial yang lainnya gitu. Nanti yang bisa jadi mereka bisa jadi ngambil margin yang terlalu banyak dan segala macamnya. Pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh si owner ini sendiri kan gitu. Nah, mau nggak mau memang si pemilik produknya inilah yang belajar go digital atau mungkin mereka bisa nge-hire tim digital marketing sendiri untuk memasarkan produknya gitu. Nah, kalau dari sisi milenialnya, kita bisa ajak kerjasama nih, partneran dengan mereka. Ya tentunya bisa menawarkan lah kerjasama yang baik atau yang sama-sama menentukan itu seperti apa. Misalkan, oke, Bapak bisa fokus di produk setnya ya, saya di bagian pemasarannya. Jadi win-win solution gitu. Bapak nggak perlu mempelajari brandingnya, pemasarannya lagi, biar saya aja yang fokus ke pemasarannya, nanti Bapak fokus ke produksinya. Gimana caranya Bapak menciptakan produk yang bisa diterima halayak ramai, yang bagus produknya, nah saya yang mikirin gimana brandingnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan atau kita tawarkan gitu kan untuk ke marketing. Jadi, walaupun kita nggak punya produk, tapi kita bisa punya sesuatu yang bisa kita andalkan ya. Kalau misalkan kita punya pengetahuan tentang digital marketing, tentang pemasaran, atau tentang akuntansi bahkan yang bisa mengelola keuangan dari bisnisnya, kenapa nggak kita ajak partneran untuk orang-orang yang sudah punya produk atau yang sudah punya bisnis, tapi dari bagian pemasaran tadi tuh nggak punya pengalaman atau pengetahuan sama sekali gitu. Jadi partner sih saran saya. Nah, kemudian yang kedua itu Kementerian UMKM ada nggak sih anggarannya? Pasti ada sih ya, cuma kan ya tahu sendiri lah ya, bukan maksudnya menyalahkan pemerintah juga. Kadang pemerintah udah berusaha untuk ngasih informasi, ngasih pengumuman ini loh ada budget segala macam, tapi mungkin informasi tersebut nggak sampai ke kita, yang jadinya kita ngira pemerintah nggak pernah dukung segala macam. Tapi kalau berdasarkan statement yang diomongin sama Menko perekonomian tadi, ada sebenarnya budget dari pemerintah, mungkin penyalurannya aja yang kurang tepat atau segala macam. Jadi sih saran saya daripada ngarapin itu, kenapa nggak kita swasembada sendiri tadi. Kalau memang bisa diajak partneran, ya itu partneran gitu. Mulai dari yang gratisan aja dulu, nggak perlu yang terlalu banyak ngeluarin biaya. Gitu. Mungkin dari saya, Mbak. Semoga bisa membantu jawaban, bisa membantu ya. Iya, sangat membantu. Terima kasih, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain? Boleh ya, saya bertanya ya. Boleh dong, Pak. Boleh, silakan Pak. Ya, mungkin Bang Yuda lupa saya kali ya, apa enggak? Ingat Darmawan, Bapak Darmawan Rahmadianto. Ya, gini, Bang. Jadi gini, saya ini kan pernah suatu ketika membangun sebuah legal formal yang diizinkan oleh pemerintah melalui OSS ya. Jadi kita UMKM menghendaki agar terbit supaya branding kita juga formal gitu ya. Intinya seperti itulah. Nah, pada satu ketika saya share kepada sahabat saya, ini saya punya perusahaan katakanlah begitu ya. Waduh bro, nama perusahaan lu kurang branding nih gitu kan. Nah maksud gua gini Bang Yuda, apakah ada tips and trick nama boleh tidak bisa familiar nge-branding seperti Jetorbit ya. Kalau Jetorbit itu saya baru ngeh juga sih, bagus juga Jetorbit gitu ya. Ternyata singkatannya seperti itu bagus juga. Nah, nama saya nggak nge-branding tapi saya bisa menjual banyak, saya bisa
punya strategi penjualan banyak itu ada nggak sih kiat-kiatnya gitu? Wah, pasti ada sih. Pasti ada. Jadi kan ya memang nama adalah doa ya sebenarnya. Tapi ya bukan berarti gara-gara namanya nggak sesuai jadi kita nggak bisa ngelakuin aktivitas yang kita inginkan. Gitu. Jadi ya tinggal dilihat aja apa sih unique selling point-nya dari produk kita itu gitu. Dibandingkan kita capek-capek mikirin namanya bagus atau enggak sih, nah namanya bagus atau enggak sih, daripada kita habis waktu untuk mikirin itu, kenapa nggak kita pikirin apa yang kita tawarkan untuk si target audiens kita gitu. Jadi fokus ke itu aja gitu. Nah, otomatis nanti begitu produknya udah terkenal dan memang memberikan manfaat untuk si target audiensnya, pasti si klien kita itu bakalan mengingat nama kita walaupun sulit, walaupun jelek gitu ya. Dan menurut saya sih sebenarnya nggak ada nama yang jelek sebenarnya. Itu kan tergantung perspektif dari masing-masing kita ya. Gitu. Jadi menurut Pak Darmawan Jet Orbit bagus, tapi menurut saya jelek misal. Bisa jadi kan gitu. Kan? Itu perspektif sih sebenarnya. Nah makanya daripada kita sampai ngurusin pendapat itu lebih bagus, kenapa nggak kita dengerin unique selling point kita aja, kita fokusin ke sana. Gitu. Apa yang mesti kita kasih. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, maksud saya selling point yang terbaik itu mobil khusus di sosial medianya itu apakah ada tambahan kiat-kiat misalnya apa deskripsinya atau hashtagnya apa gimana gitu biar sekarang bisa produknya menonjol apa? gitu. Produknya apa kalau boleh saya tahu? Saya perumahan, Pak. Perumahan ya, oke. Perumahan. Nah, perumahan. Apa yang bikin perumahan Bapak beda dengan perumahan yang lain yang ada? Tanpa DP, hanya booking 2 juta saja, 2 juta all in. Kemudian bebas biaya-biaya sih. Oke, itu beneran ya, bukan hanya gimmick ya? Oh beneran, jadi berbeda dengan developer di sebelahnya ya. Jadi ada kadang-kadang dijebak tanpa DP akhirnya ada biaya proses lah lain-lain. Benar. Nah, jadi kenapa nggak berangkat dari hal itu aja gitu? Jadi kalau memang bebas bebas DP terus ya tadi DP 2 juta ya? Tadi angsuran 2 juta. Nah, poin itu aja yang di highlight lebih dibandingkan dari namanya gitu. Jadi kayak nanti campaign atau tagline yang di sosial medianya ataupun di channel lainnya itu aja yang diangkat gitu. Perumahan dengan DP 0%, angsuran 2 juta gitu kan. Terus mungkin model-model campaign-nya itu kayak umur 21 sudah bisa punya rumah dengan DP 0 rupiah. Nah, itu kan bisa diangkat hal-hal atau isu-isu yang seperti itu gitu. Dan kalau bisa jangan cuma ngomong doang, tapi ada buktinya. Memang mungkin ada customer yang sudah coba ngerasain manfaatnya, nah itu diwawancara benar, terus mereka suruh kasih reviewnya, benar loh ini, suruh kasih testimonialnya, nah itu langsung ditampilkan di sosial media atau company profile-nya Bapak. Jadi orang lain juga percaya gitu. Nah itu sih, karena kan yang paling penting itu tanggapan dari si customer kita kan ya, sama review dari mereka gitu. Kayak misalkan kita aja sekarang kalau belanja online ya di Tokopedia atau Shopee misalkan, itu kalau kita lihat produknya udah bagus tapi kita scroll ke bawah lihat reviewnya jelek, nah itu udah pasti kita nggak bakalan beli produknya kan gitu. Apalagi ini rumah yang kita butuh biaya banyak untuk mengeluarkannya. Saya yakin nggak gampang untuk memastikan untuk meyakinkan si kliennya itu untuk pakai produk kita, tapi dengan kita brainstorm mereka, ini loh ada memang produk yang atau rumah yang DP-nya 0%, kenapa nggak kalian coba manfaatin? Kalau ragu ya coba aja dulu gitu. Itu sih mungkin. Alright. Thank you. Sama-sama Pak Dharma. Semoga bisa membantu ya. Nanti kalau kurang membantu bisa diskusi lebih lanjut. Oke, ntar saya japri ya. Sama-sama Pak Dharma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi kali ya, Mas? Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Sebelum sholat maghrib. Bapak, Ibu. Oke. Sepertinya sudah paham semua ya, atau pada nggak ngerti? Iya.
Tapi ini nanti sepertinya udah rekamannya diberikan ke peserta atau gimana, Mbak? diupload di akun YouTube-nya Jet Orbit. Oh, di upload. Oke, ya. Nanti di-share ya ke peserta ya supaya bisa reward Iya, lagi. siap. Oke. Baik, sepertinya Oke. sudah tidak ada dari Bapak dan Ya. Ibu. Jadi ini cuma ada 2 peserta yang beruntung yang bisa mendapatkan giveaway berupa saldo e-wallet, hosting, dan domain dari Jet Orbit. Selamat. Nanti tim kami akan menghubungi lebih lanjut seperti itu. Dan untuk Bapak dan Ibu, saya ingatkan buat website atau tanya-tanya dulu mungkin bisa menghubungi Jet Orbit. Nanti tim kami akan membantu dalam permasalahan Bapak dan Ibu. Baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 17.40, udah lebih banget. Terpaksa nih, saya harus mengakhiri ya Mas Yuda, karena Mas Yuda juga ada keperluan lain setelah ini. Saya atas nama pribadi dan tim Jet Orbit, mohon maaf apabila selama membersama Bapak dan Ibu terdapat ucapan atau sikap yang kurang berkenan. Semoga bisa bertemu di lain webinar. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam.